Sering terjadi, saya sering kalau anak yang baru berobat datang cononon udah ngadat, belum diapa-apain terus ngadat, kosehan, itu kan di pintu ngadat ya. Pernah ngalamin lagi meriksa di koet, di tajong, ya kok anak-anak begitu mah ya. Pas lagi nyunatan, buang air kecil, wah gitu, macam-macam lah itu. Ya, ya pokoknya mah suka duka awal menjadi dokter seperti itu. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Luar biasa sahabat MLF Motion Leader Forum, di sesi acara ketiga ini alhamdulillah di malam hari, tempatnya tempat yang sama, nama tempatnya Kidsuka yang berlokasi di Pangalengan. Tentunya kita semalam ini akan sharing motivasi ya bareng Pak Haji Dr. Didin yang tentunya yang memiliki tempat ini ya Kidsuka. Beliau juga sebagai gitu kan putra dari almarhum Pak Haji Adung ya, yang saya dengar nanti mungkin kisahnya akan diceritakan langsung sama Pak Dr. Didin. Beliau itu punya saudara sampai 13 ya, dari 13 ya. Ya luar biasa. Semuanya usahanya kita tahu ya, ada Pak Haji Wildan, ada Bu Haji Ella juga yang jadi dewan, ada petani hebat Abunyan tuh kan, ada dokter siapa teh yang kopi teh Pak Wildan ya, dan banyak lainnya sebagai apa ya, itu membuka aja nanti insya Allah Pak Dokter akan menjelaskan. Nah buat teman-teman siap-siap untuk mendengarkan dan siap-siap juga untuk pertanyaan. Mudah-mudahan apa yang kita bahas di kesempatan kali ini bisa membuat dan merubah mindset pola pikir kita menjadi lebih baik ke depannya. Tak lama-lama saya hanya pembuka saja, kita panggil Pak Dr. Didin untuk menempati tempat yang sudah disediakan. Pak Dokter, tepuk tangan, aplaus buat Pak Didin. Assalamualaikum, Damang, Pak Dokter. Aduh, Masya Allah. Pak Dokter, kita mah akan ngobrol santai aja ya di sini, sharing-sharing sama para pengusaha muda. Mudah-mudahan dengan sharing session ini nanti teman-teman semuanya bisa mendapatkan motivasi, pencerahan, pengalaman hidup, story perjalanan, jatuh bangunnya, dan pesan-kesan mungkin dari Pak Dokter ya buat kita-kita yang masih muda, yang langkahnya luar biasa masih panjang. Seperti itu Pak Dokter, itu apa ya, pertanyaan pertama mungkin kedepannya kita share aja ya. Seperti itu Pak Dokter. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil fala hadiyalah. Alhamdulillah ya kita bisa berkumpul bersilaturahmi dalam kegiatan ini ya yang tadi udah disampaikan ya. Terima kasih, saya udah diundang pada pertemuan ini. Mudah-mudahan nanti yang kita bicarakan bisa menjadi ya salah satu pencerahan untuk kita semua. Seperti tadi disampaikan bisa menjadi tambahan motivasi juga ya. Kita belajar dari pengalaman-pengalaman yang sudah terjadi. Mudah-mudahan kalau itu bagus bisa jadi pelajaran. Kalau yang kurang bagusnya sama itu juga buat kehati-hatian kita ke depan supaya lebih baik ke depannya. Tadi udah disebut, mungkin saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Didin Sobhan Nasruddin. Kebetulan lahir dan besar di Pangalengan. Asal tadi udah disebutkan ya, Bapak Haji Adung, Ibu Abu Hajah Cucun Cunarsi. Alhamdulillah saudara bukan 13, 14 bersaudara, yang ke-13 kebetulan meninggal gitu ya. Jadi yang ada saat ini 13 orang. Alhamdulillah latar belakang orang tua di bidang pertanian. Jadi dulu namanya PD Hikmah, sekarang mah Hikmah Farm.
mayoritas saudara-saudara di bidang pertanian. Yang pertama THM Pak Haji Hoer di pertanian dan aktif juga di kemasyarakatan. Lama beliau di PC Persis Pangalengan ya. Terus yang kedua ada Dan Pak Haji Wildan, dulu sama di Hikmah, tapi saat ini beliau udah mandiri. Jadi udah berdiri sendiri di Prinsa. Prinsa itu bidang perkopian, mungkin sama ya. Alhamdulillah produk kopinya sudah mendunia karena sudah ekspor ya, keluar ke hampir beberapa benua. Berarti bukan lagi lintas pulau, lintas negara, bahkan lintas benua ya, artinya ke Eropa, ke Amerika, Australia masuk gitu ya. Pak Wildan mungkin kalau yang bidang kopi nama Prinsa kayaknya kalau sesama produsen kopi mungkin udah mengenal ya. Terus yang ketiga Bu Ela tadi beliau mungkin periode kedua di Dewan Kabupaten Bandung dari fraksi PKS ya. Terus Pak Aden beliau di lebih ke legal. Oh Bu Ela juga sebenarnya sama di Hikmah. Beliau bagian keuangan, bagian HRD perangkap lah ya. Tapi beliau diaktif juga di Dewan ya. Terus Pak Aden lebih ke legal di Hikmah mah. Beliau dari sarjana hukum. Dulu sama diterjun di sebelum beres perkuliahannya di Hikmah juga. Saya kebetulan di bidangnya rada beda di kedokteran ya. Istri apoteker. Jadi alhamdulillah itu bisa saling melengkapi ya. Terus adik Apipo di pertanian, terus Teh Neni di bagian keuangan di Hikmah, Apipo di pertanian ya, terus di Tene di pertanian, Abunyan sekarang yang di Hikmah juga pertanian. Abunyan direktur utamanya sekarang. Setelah Pak Wildan mundur, Abunyan yang nerusin. Adani di laundry, Aladin ya. Terus saya suka sambil nginget kalau nyebutin saudara kan berurut ya. Setelah Adani, Auji dia di pertanian juga. Jadi adik itu kebanyakan megang wilayah. Satu blok ya. Terus Pak Uji, terus ada Neng Yom, ibu rumah tangga, suaminya pertanian juga. Terus Aicip sama manajer wilayah juga. Jadi Irti, terus Bimamit kebetulan di bank. Suaminya ya lebih yang aktif di bank, di perbankan. Jadi itu garis besar keluarga ya. Saya dari kecil dibesarkan di pertanian, tapi kebetulan di antara keluarga itu relatif yang rada sering sakit-sakitan. Dan termasuk yang pernah dirawat sampai 4 bulan di rumah sakit. Dioperasi udah 1 kali, 2 kali yang saya ingat saya ya. Udah 2 kali operasi. Sakit berat, udah pernah tipes sering, demam berdarah sering. Yang terakhir musim corona saya kena. Ujung tombak kesehatan kan dokter, akhirnya saya kena di bulan Juni Juli kemarin. Gitu. Kenapa ambilnya kedokteran KIJ tadi? Karena saya merasakan bagaimana sakitnya orang saat sakit. Disuntik lah, makan obat pahit lah dan sebagainya. Dan saya ingin terus kita ngalamin kalau berobat selalu harus disuntik. Jujur saya lagi kecil kalau berobat pasti disuntik. Di sini ada kalau berobat pasti disuntik, nyebutnya aja badai dejeksi. Artinya mau disuntik. Padahal badi zaman harita kan disuntik teh digodog heula jarumnya tuh gedenya. Suntikannya besar. Kan ini mah generasi muda ya. Saya kan umur udah mau 50 jadi ngalaman disuntik seperti. Ya gede panjang walah jarum lagi canaon-naon dikitu-kitu nyingsieunan teh walah. Jadi itulah gitu. Alhamdulillah saya dengan penuh perjuangan, penuh suka duka ya. Saya masuk kedokteran Unpad itu baru masuk 95. Saya alumni SMA 93. Tahun pertama tuh lulus, tahun kedua nggak lulus juga dari SMA 1 Bandung. Oh iya, pendidikan saya di SD di Pangalengan, SMP di sama hampir semua keluarga saya sampai sekarang nyambung ke cucu, bapak mamanya atau ke anak-anak kami semua sekolah di pesantren Persis Tarogong Garut hampir semuanya. Bahkan istri saya alumni seangkatan dari Garut. Jadi kita ketemu di Sanawiyah, kuliah yang satu SMA 11, satu SMA 1, kuliah sama-sama di Unpad, tapi belum ada pikiran keras itu. Pas sama-sama udah lulus baru ketemu lagi. Terus adik saya Pak Bunyan sama alumni lagi. Terus Teh Neni sama alumni lagi. Banyak lah pokoknya mah ya. Banyak ketemu dengan alumni dari pesantren Persija. Kita mah keluarga besar di Persatuan Islam semua memang gitu.
Jadi saya masuk kedokteran angkatan 95, perlu perjuangan 2 tahun ya untuk menunggu. Alhamdulillah akhirnya masuk Fakultas Kedokteran Unpad. Nah, mulai merintis klinik, biasa dokter muda aku kelilingan dulu, jaga di klinik 24 jam. Pernah di Purwakarta, di Garut, di Bandung, di beberapa tempat. Akhirnya rada lama di Garut, kembali ke Pesantren Persis Tarogong, Garut. Di sana ada poskestren, kebetulan dokternya kosong. Saya dengan beberapa rekan merintis di sana. Alhamdulillah relatif rame, dan poskestren Tarogong termasuk salah satu poskestren yang pendahuluan di Garut. Jadi maksudnya di pesantren lain belum ada, di Tarogong Garut cikal bakal poskestren atau klinik Al Amanah namanya dulu. Alhamdulillah di sana udah ada klinik Dokter Hiban, putra pimpinan pesantren, saya ikut bantu di sana. Tapi kemudian hari akhirnya dikembali ke Pengalengan. Ya kita alhamdulillah di sana udah ada yang darusin. Dan sekarang juga saya sehari masih praktek di Garut. Sekalian nengok anak-anak, sekaligus di sana membina dokter-dokter muda. Alhamdulillah sekarang udah ada dokternya, udah ada 4 orang gitu. Begitulah, jadi hanya dokter. Cuma tadi ditanya kata Kang Andri ya, kumaha kok saya tadi disebut-sebut kenapa jadi disebutnya sukanya bukan dokternya. Sebetulnya saya profesi aslinya, profesionalnya di bidang kedokteran. Tapi dengan berjalannya waktu saya melihat secara prinsip ya, saya punya prinsip, dokter itu kalau boleh mah jangan jadi mata pencaharian utamanya. Kalaupun saya praktek di kedokteran, praktek menjadi dokter itu kan profesional, saya kan sekolahnya dokter. Masa nggak dipakai gitu ya? Karena saya dulu pernah kan punya cita-cita kalau saya besar nanti ingin menjadi dokter dengan harapan mudah-mudahan bisa merubah image. Salah satunya kalau dulu saya jujur kalau dibawa ke dokter siun. Takut, udah kebayang mau diapain kan? Padahal mau diobati, tapi buat anak-anak sesuatu yang menakutkan, salah satunya adalah ke dokter. Saya ingin kalau anak sakit nanti mah harus sampai ngomong, "Pah, mah, Pak ke dokter," gitu. Pah, sampai menyebut nama, umpamanya nama dokternya gitu. Kenapa? Saya ingin anak ke dokter itu jadi dari kecil sudah dia ingin ke dokter teh gitu, karena dia merasakan sakit dan ingin ke dokter supaya tidak menakutkan lagi dokter teh gitu. Sampai ada ungkapan mudah-mudahan baru ketemu juga udah rada sembuh gitu, nggak tahu saya maksudnya, sugestinya maksudnya teh. Karena sering terjadi, saya sering kalau anak yang baru berobat datang cononan udah ngadat, belum diapa-apain terus ngadat, kosehan, itu kan di pintu ngadat ya. Pernah ngalamin lagi meriksa di Koet, di Tajong, ya kok anak-anak begitu mah ya. Pas lagi nyunatan, buang air kecil, wah gitu, macam-macam lah itu. Ya, ya pokoknya mah suka duka awal menjadi dokter seperti itu. Jadi alhamdulillah sekarang mah banyak yang relatif sering ada orang berobat ke saya bukan mau berobat, mau curhat, curhat akhirnya mah, gitu. Jadi alhamdulillah lah sedikit banyak cita-cita saya untuk jadi dokter yang itu udah mudah-mudahan udah dalam tanda petik sudah tercapai lah dari segitunya ya, untuk memaksimalkan potensi saya di bidang kedokteran. Alhamdulillah sudah berdiri klinik dari 2004, sekarang udah 2022, berarti berapa tahun tuh? 18 tahun ya. Jadi bidang kedokteran udah 18 tahun, suka dukanya banyak ya. Salah satu yang duka waktu buat keluarga sedikit. Saya dulu praktek pagi sore 6 hari kerja. Dari pagi sampai jam 1 sore, jam pada asar sampai jam 8 malam. Jadi anak-anaknya di waktu kecil kurang, kasihan memang. Jadi ya karena saya waktu merintis segala sesuatunya sendiri, biaya sendiri kan. Kalau ngajak dokter lain kan kita belum punya modal buat biaya gaji dokter, uang duduk dan lain sebagainya. Jadi segala sesuatu sendiri. Kadang-kadang jam 1 malam di bel, kadang-kadang jam 3 di saat istirahat di bel, jam 11 malam di bel. Ngertes di bel? Ya itu, ditelepon lah atau di bel. Kliniknya kan ada, saya di benteng klinik saya sengaja pasang bel di pinggir jalan. Nah itulah risikonya. Ada kan mending kalau ini ngeureuyana anak-anak, kumaha nu ngeureuyana orang tidak baik dengan maksud yang tidak benar. Kan saya kalau malam-malam sendiri, cuma sama istri. Ya kok pernah kejadian malam-malam di bel. Ya sesering nama orang yang darurat. Kabayang praktik jam 9 baru beres. Tiba-tiba jam 11 ada yang ngebel kan tunduh ya.
dibuka kumaha, dibuka capek, akhirnya dibuka kritis kan, jadi kebayang we ya, kita sendiri biasanya ada perawat ngerjain semuanya sendiri. Karena juga pernah ada anak-anak gitu subuh-subuh mencet karena rusuhan kan, ternyata anak-anak akhirnya mah enggak lah gitu, akhirnya mah jangan pasang bel di benteng, bukan di dalam bangunan, di benteng-benteng klinik, artinya di trotoar di pinggir jalan ada tulisan bel ya. Ada mayoritas sih positif baik, jadi orang dapat mendapatkan akses yang cepat ya, tapi yang negatifnya ada, tapi kesininya kasihan ke karyawan. Saya sih siap, tapi karyawannya kan nggak siap. Waktu ada karyawan yang ikut di pos, ikut tidur di situ sekalian satpam, kan kasihan dia nggak bisa istirahat. Jadi akhirnya mas kita saling menghargai, kalau yang nggak darurat ya itu aja sesuai jadwal praktik. Gitulah akhirnya di kedokteran, begitu perjalanannya. Cuma kenapa akhirnya saya beralih profesi, ini kan hubungannya dengan adik-adik semua ya. Kenapa akhirnya saya di bidang pariwisata masuk, di bidang jual beli, pedagang berarti ya. Saya kebetulan buka usaha toko buku Madinah, sama tempat main di sini namanya Kidsuka. Dan alhamdulillah sekarang lagi merintis arena wisata di Cileunca. Iya. Cibulu, daerah Cibulu sana. Maksud saya gini, tadi kembali ke awal, saya mudah-mudahan ke depannya kedokteran itu sesuai profesionalisme untuk mengamalkan ilmu yang sudah saya pelajari untuk masyarakat. Tapi untuk rezekinya mah mudah-mudahan dari pintu yang lain. Dan sekedar bocoran lah ya. Alhamdulillah sekarang sih kalau dihitung saat ini kayaknya lebih besaran dari yang lainnya. Maksudnya yang lainnya artinya lebih besar dari profesi di luar kedokterannya daripada kedokterannya gitu. Jadi insya Allah buat adik-adik semua jangan pernah menyerah ya, peluangnya masih besar. Seperti inilah dikit suka. Jujur aja sebetulnya ini belum dibuka untuk umum, yang minta ingin acara di sini mah relatif banyak, tapi masih saya terima hanya untuk kenalan, rekan-rekan keluarga ya, masih kenal lah backgroundnya. Alhamdulillah ada yang masuk kriteria ya. Kayak kemarin tahun baru kan ada beberapa yang mau masuk. Walaupun harga kan biasa ya high season sebenarnya gimana itu teh. Jadi hari-hari libur spesial ya harga kan bisa naik. Iya. Tapi saya punten tidak tergiur untuk itu. Karena kan kaiji ngapain anak muda ya ngumpul banyak kan identik dengan seperti itulah ya. Hariwang saya teh. Belum ini kan dapat segitu tapi properti kita punten pilih rusak lah atau apa ya. Yang lebih utama kasihan ke tetangga kita semua yang ada di sekitar sini. Itu kan maknya menuju corona ya. Di sini ada hura-hura kembang api atau apa. Itu sebelah kita kan rumah penduduk semua. Kajian lah biarin gitu nggak apa-apa. Kalau yang rombongan sekarang kan saya tahu mau ada acara apa kan nanya. Oh seperti itu alhamdulillah ya bisa. Mudah-mudahan nanti ya kalau ada acara lagi kita udah di lokasi yang asli. Ini mah kan kayak tadi pengawasan ya. Agak mungkin pernah nggak ngalamin pengawasan di sebelah ayunan gitu ya. Di sebelah sorodotan gitu kan. Iya. Iya tadi ya kan agak kurang pas. Ya, ngerti maksudnya kurang pas ya bapak-bapak emang nggak gitu ya. Ngalaman di sini. Kebetulan kalau acaranya banyak sekali, ini biasa mainannya dilepasin, baut-bautnya dibongkar pasang. Cuma kan tadi berbarengan dengan yang main gitu ya. Jadi sebetulnya mah bisa dikondisikan gitu ya, bisa dilepasin. Tapi mudah-mudahan nanti di lokasi yang baru betul-betul asli untuk arena. Yang di lokasi yang baru itu tuh arena rekreasi keluarga. Banyak fasilitas yang sudah ada di sana, tapi rata-rata belum ramah anak. Kalau saya menyebutnya belum ramah anak, banyak fasilitas anak yang belum lengkap. Di sana kita lagi buat tempat camping dengan camping asli, camping pakai tenda, pakai kabin, glamping yang kayak gitu sampai ke kabin-kabin atau yang rada-rada gede ya, kayak lumbung dan lain sebagainya. Itu dari segi penginapannya. Terus kita juga mau buat arena bermain anak, arena outbound untuk anak-anak. Untuk melatih anak-anak kita ketangkasan, kekompakan gitulah ya. Team building buat anak itu ya. Terus ada arena ibu-ibu kan senang pepetoan, selfiean, taman bunga gitu ya dengan spot-spot foto. Terus ada arena wahana air. Terus kalau yang suka memanah kita sediakan juga spot untuk
memanah, berkuda juga bisa ke depannya. Terus banyak insya Allah bakal, karena alhamdulillah lokasinya udah ada, relatif luas, cukup insya Allah ya, dan view-nya bagus. Dan insya Allah kalau ditanya iraha beres, buka ada terus dibangun, terus bangun teh kita terus kan ini memang nggak, ini ruangan segini ku abi dimaksimalkan seperti ini, itu kan arena terbuka dan luas, mudah-mudahan potensinya juga bisa lebih besar. Jadi kepada adik-adik semua mah, saya nyebutnya adik-adik ya, kayaknya nggak ada yang lebih tua dari saya ya. Ada nggak yang 50 tahun ini punten umurnya? Ini mah 55. Ya, saya nyebutnya adik-adik lah. Insya Allah ya, kalau kita berjuang ini, saya pernah ngalamin kayak UMPTN 3 kali kan, 2 kali tumbang gitu kan. Saya pernah sakit berkali-kali, dari usus buntu lah, kecelakaan, ini sampai lepas sendi tangan gitu kan. Macam-macam lah. Jatuh bangunnya. Pernah kita mengalami ya lagi usaha, pernah suatu ketika anak masuk rumah sakit lahir di sesar. Ternyata kondisinya kritis ya, keracunan air ketuban, dirawat di ICU lebih dari 2 minggu. Terus sayanya dioperasi dalam waktu yang bersamaan. Terus kebetulan ada maling masuk ke rumah, gitu ya, jam praktek. Karena saya praktek waktu itu lagi banyak, lagi jam rumah saya tadi klinik zaman dahulu mah, di belakangnya rumah, depannya klinik. Jam praktek teh banyak pasien suka ikut ke toilet, kadang-kadang kalau kepaksa masuk ke rumah, artinya kan walaupun di depan ada toilet, tapi kan kalau gak cukup masuk ke belakang. Anak-anak lagi tidur, jam praktek mungkin jam 9 masuk orang maling ke belakang. Kelihatan sama anak yang paling gede, tapi anaknya masih kecil, mungkin 2 tahunan ya. Jadi bahaya kan kalau ketahuan anaknya teriak, kan bahaya sekali. Tahu-tahu tuh pas jam sholat, ternyata HP hilang, uang tabungan sakitu-kituna ya, yang gaji karyawan hilang, diambil. Zaman hari tama lumayan itu teh, cukup untuk ngegaji karyawan gitu, uang bekas belanja buat diambil dari bank, maksudnya buat cadangan untuk gajian, diambil ke orang. Nyari hatinya gitu mah. Ya gitulah, suka dukanya mah banyak sebetulnya, cuma kan waktunya relatif terbatas. Gambarannya seperti itu. Insya Allah kalau kita udah berikhtiar semaksimal mungkin dengan seluruh potensi yang kita punya, kalau nggak berhasil bukan tidak berhasil, insya Allah belum saja. Insya Allah kalau udah ikhtiar maka kita bertawakal. Insya Allah mudah-mudahan kalau udah jalannya terbuka mah ngeberudul insya Allah ya. Asal selama prinsip saya dalam berbisnis ya, saya pernah suatu ketika dapat nasihat dari paman waktu saya membuka toko buku maksudnya ya. Saya kan dokter profesinya. Kebetulan waktu itu saya buka toko buku. Terus kata paman teh bilangnya gini, Adidin, kalau Adidin buat usaha, satu kata dia mah tong perang harga. Jangan sekali-kali kita memulai perang harga dengan orang. Umpamanya kita beli buku 10.000, ku abi dijual 20% sebenarnya, 10.000 berarti 12.000. Tiba-tiba ada orang lain ngejual 11.500, untung diaduan di 11.400 itu. Nanti dia digitu lagi. Karena kalau kita perang harga mah sama-sama bangkrut, sama-sama hancur. Mendingan kita perang kualitas. Harga mas relatif mirip aja dengan yang lain. Insya Allah kita menang dari kualitas gitu. Jangan sekali-kali perang harga gitu. Nah terus dia bilang gini, mang Adidin mah nyebutnya gini, toko buku punten sampingan, karena abi profesinya dokter, cuma buat usaha tambahan. Kasihan di si Pangalengan banyak toko buku rusak kan. Abi jengkel pernah mengalami di perang hargaan ku batur. Abi jual sidu, kan kita tahu sidu belanjanya berapa, abi kan belanja banyak dari grosirnya. Sidu umumnya harganya sekian, 20 umpamanya. Tiba-tiba ada yang jual 20.500 gitu kan. Logis nggak 5% ngejual? Jujur kalau tukang jualan nggak ada yang 5%. Susu paling gak, susu formula bisa 7%, 5%. Ini 5%. Saya kan sampai bingung, kumaha iya orang bisa ngejual segitu. Sampai punten abi ge polos tapi penuh dengan strategi sebetulnya mah. Tidak sepolos itu.
Abis sampai punten ngahaja miwarangan orang-orang dekat kita, beberapa orang, sok kamu belanja ke toko itu, kamu belanja mapai ke seluruh toko buku Pangalengan dan yang dekat, artinya bisa saja ke bawah Pangalengan, ke bawah ke situ boleh. Kamu keliling beli sidu yang merek ini, beli. Tapi tong tanya harga unggul, sidu sabaraha segitu. Beli satu aja, satu pak maksudnya. Ke tiap toko dibeli. Ternyata kita punya rank dari harga termahal sampai terendah. Atau eta buku dikamanakeun nya jual deh di abi di toko abi kan. Beli di toko buku, kumpulin di toko abi, ya jual deh ku abi rugi ongkos paling ya. Dan bukan satu orang, beberapa orang begitu. Nanti akhirnya saya punya tabel dari termurah sampai tertinggi. Ternyata tidak ada yang jual 20, 500. Pek teh, nah aya protes orang nah cenah mahal teh Madinah teh. Kan ku karyawan jengkel digitukeun mah. Nah atuh Bu, nah katanya dinu lain mah 20, 500. Nah tuh ibu tuh beli tinu lain, tinu dia sebut. Teu aya cenah barangna. Ngertos tuh maksudna. Teu aya cenah barangnya. Tapi tahunya segitu dari mana? Ya ditulis. Sidu 58, 20, 500. Pas ibu mau beli, gak ada barangnya. Ngerti itu maksudnya? Dia mah ngarusak hargawu dan bukan toko buku, toko mainan. Di pasar, toko mainan, toko segala ada teh. Segala nu aya dijual. Cuma memang ada buku, bolpen gitu. Sidunya mah mungkin dia cuma sepak aja, tapi ngarusak harga. Beberapa produk lain juga nulis begitu, ngarusak harga aja. Licik buat memancing untuk ini. Nah saya nggak mau yang seperti itu. Jadi keadaan semua juga nanti kalau kita usaha apapun, bermainlah yang cantik. Tadi gini, Ustadz tadi ngebahas ya, Abdurrahman bin Auf bisnisnya seperti apa. Kita ada etika berbisnis di kita ya, di orang-orang Muslim, yang kalau itu dipraktekkan di lapangan, insya Allah itu bagus sekali dan berkah. Banyak metode ekonomi dari Islam yang sekarang banyak dipakai di dunia, bahkan yang pakai bukan orang Islam ya, seperti konsep syariah gitu kan ada. Itulah mungkin garis besarnya mah, mungkin itu punten kepanjangan ya mohon bisa gitu nanti saya dukikeun. Assalamualaikum. Mungkin yang belum ini aja sih kesan dan pesan dari Pak Dokter ya buat anak-anak muda nih, buat kedepannya seperti apa, karena memang bisnisnya juga beda-beda nih teman-teman teh. Rata-rata memang semuanya hampir berbeda-beda. Ada yang fashion, ada yang dari kopi, ada banyak sih sepatu, ada kontraktor, banyak sih itu. Rata-rata seperti itu sih. Jalan alhamdulillah gitu. Yang lagi ini butuh bimbing man ini gitu. Gagan. Kesan-kesan abi mah dalam berusaha ya, dalam berjuang, tong iya we selama ini mah yang kesan gitu ternyata ya, dalam kita berusaha ternyata orang itu tidak sama. Ternyata dalam berbagai aspek kehidupan itu tidak sama. Jadi cingkuat mental we ya. Tong suudon deh ya, tong suudon. Kadang ada orang ujug-ujug wajahna ya, atau lagi naik mobil geuning ujug-ujug di gerung-gerung mah sobat-sabat main salib. Kadang kalau seudon menaon ngajak ribut kita yang ngajak ngetes mobil kumaha ternyata kebelet mau ke toilet. Jadi menilai orang-orang nukarar itu dalam berbisnis juga sama. Kalau ada yang gelagatnya seperti itu, ternyata dia sudah seperti tadi contoh perang harga. Kita punten ya, kita dulu pernah ada usaha ya, supplier tertentu lah ke produk tertentu. Ya gratis saya nyebutnya ya, bisa ada yang merasa gitu mah. Kita pernah masukin barang tertentu ke perusahaan besar. Awalnya kita sendiri, ternyata dalam perjalanan waktu salah satu supplier kita masuk langsung, ngerti nggak maksudnya ya? Akhirnya kita masukin barang ke perusahaan B, kita TA, tapi kita punya tim di bawah kita. Si C, ternyata si C nyalip langsung masuk ke B. Si D, tim kita masuk salip lagi. Ternyata nanti masuk lagi orang dalam main di sana. Sehingga akhirnya kita diadu-adu. Kita ngejual 10, dibebet ku anak buah dulu, anak buah kita dulu mereka. Diturunkan. Nanti kata yang dari si B,
Nah itu mah sanggup segitu area anda segini, ngertos maksudnya diadu-adu. Akhirnya cenah bisalah sok turunkan we urang ge. Setelah diturunkan terus semakin ditekan sampai pada titik tertentu kita nanaonan nih makerja rodi tos hampir teu aya batian cuma gengsi saja. Setelah padahal omsetnya gede tapi kalau udah diadol gitu kita masuk 5 volume tertentu ditolak 1 udah habis itu untung kita rugi. Apalagi kita ngirim ditolak 3 wah itu mah baborot aja. Nah kalau udah kondisi seperti itu kan udah tidak logis, sudah tidak sehat, mundur aja, tong maksakeun demi gengsi. Ternyata aja tumbang. Yang dulu kita diadu-adu sama kita tarumbang semuanya. Dan kita mah alhamdulillah sampai detik ini masih tetap bisa berdiri. Jadi tong gengsi nu kahiji mah ya kalau kata saya mah. Tong suudon ya. Ada kalau suudon kayak sensitif ya masalah suudon dicontoh geuna bisi ini masalahnya ada ini cara ada sieun kalau di kamera teh. Ya, jangan suudon aja. Karena ini tadi juga nanya ini kok disiarkan, jadi kan itu ada resiko kan. Bisa ada yang ini mohon maaf. Jadi nggak boleh yang contohnya yang rada ini ya. Jadi intinya mah jangan suudon dengan penjelasan udah banyak dibahas sama ustadz-ustadz. Tong pantang menyerah ya. Bisa yang maksimal nanti pada akhirnya kita bertawakal kepada Allah. Insya Allah selalu ada jalan lah insya Allah ya. Ya sip. Alhamdulillah jazakallah khairan kasiron kepada Pak Dokter Didin. Irwan, ada sesi dulu tanya jawab atau udah atau gimana? Satu orang penanya beruntung karena Pak Dokter Didin mau berangkat lagi. Wah, Abah Arif, mohon ke atas dan ke atas ke sana. Enggak, sebutan nama dan apa pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi pertanyaannya gini teman-teman, ada yang bertanya bahwa dari 14 orang anak dan alhamdulillah 13 ya sekarang Pak Dokter ya. Jadi yang menjadikan 13 anak itu alhamdulillah sukses, maju dan jalan usahanya. Apa sih nasihat dari kedua orang tua untuk anak-anaknya sehingga dalam menjalani kehidupannya selain usahanya juga usaha yang islami ya, bukan hanya usaha yang muslim. Itu seperti kata Ustaz Amin mah seperti itu. Kalau dari bapak orang tua lah maksudnya ya banyak banget. Saya jujur aja kalau ditanya bapak bingung mau yang mana karena banyak. Karena justru beliau adalah kalau menurut saya mah alhamdulillah ya saya lahir dari keluarga bapak teh saya merasa alhamdulillah sangat beruntung itu aja. Contoh gini, tadi saya sebut ya saudara saya 13 berang yang alhamdulillah ya yang sampai saat ini masih ada, hampir semuanya di pesantren. Itu aja dari satu karena beliau saya mah suka gini, suka ngomongnya gini, saya anak 3 ya, pusing kan ya, sok ini ada nggak anak yang belasan, belum ya umurnya belum masuk ya. Saya mah suka mikir gini, saya kadang kalau anak 3 aja kadang-kadang mikirin 3 orang anak itu udah pusing ya. Saya suka membayangkan gini, bapak usahanya dengan karyawan ratusan kan pernah sampai 1000 orang karyawannya. Sekarang mungkin di 600-an ya. Karyawannya kan artinya ngurus orang 1000 orang. Dengan aset sekian, dengan biaya gajinya berapa, ongkos kerja dan sebagainya berapa. Berarti itu udah pusing kan artinya ya. Lumayan dipikirnya berat. Di saat bersamaan anak yang gede meureun bade wisuda, otomatis ya wisuda dengan segala permasalahannya. Atau sekolahna mungkin zaman sekolah ya kadang-kadang skripsi suka ada kesulitan ya. Ngertos ya ada kesulitannya di akhir-akhir periode kuliah kan kesulitan. Yang satu susah perkuliahannya,
tamat tapi tinggal dikit lagi. Yang satu ya berbagai karakteristik anak zaman haritanya, ya kan. Terus kadang-kadang saya lagi sakit 4 bulan di rumah sakit umpamanya dengan pada momen tertentu. Di kebun tutup panen hutang, tutup panen modal. Saya sakit. Di saat bersamaan ibu kebayang saya lagi sakit, saya sampai nggak ditungguin di rumah sakit, saya sendiri di rumah sakit 4 bulan, gak ada yang nungguin. Karena apa? Gak mungkin ibu saat itu lagi hamil mungkin, ya kan 14 jedanya tuh cuma 1,5 tahun, 2 tahun paling lama. Artinya kalau jeda 14 anak, jedanya 1,5 tahun bisa terjadi yang kakak, berarti umurnya ya, ada yang lagi kuliah bisa 2-3 orang, yang anak SMA bisa 2 orang, anak SMP 2 orang, SD bisa 3-4 orang. Artinya dengan kebayang anak-anak kelakuannya kan beda-beda tuh, dengan kebutuhan segala rupiah masalahnya beda-beda. Terus yang kecil-kecil yang masih sakit-sakitan yang SD, yang satu mencret, yang satu gatel. Jujur saya termasuk sering bologan ya, bodoh gitu ya, gatel gitu ya, artinya pernah sakit sampai dirawat lama. Di saat bersamaan mungkin beliau lagi hamil, sambil nganenan terjadi mama nganenan sambil hamil lagi. Dengan berbari kadang-kadang pagi-pagi nyiapin makanan. Zaman dulu waktu karyawan masih dikit, karyawan teh dikasih makan. Ngebuat 50 di bawah 100 kadang-kadang suka dikasih makan. Jadi makan tiap hari untuk puluhan orang, dibawa mikul sendiri. Bapak ya kalau berangkat ke kebun tarang lengo. Zaman hari tama kadang-kadang nggak bawa motor, berangkat teh bawa pupuk, bawa macam-macam dipikul. Pulang dari sana bawa, jadi nggak lengoh gitu. Jadi bari bapak mah jujur, kalau disebut pengalaman hidup jujur, saya bingung nyebutnya, kan terbanyak teuing gitu ya. Yang saya lihat mah dari belum mah kerja keras ya. Saya sering melihat subuh-subuh di saat anak-anaknya masih tidur, bapak udah dari masjid. Sebelum subuh beliau mah udah bangun, sebelum sholat subuh dan udah mandi. Jadi pada anak-anak pada umumnya masih tidur ya, bapak mah sholat subuh teh pasti udah setiap hari mandinya. Sebelum sholat subuh beliau sudah mandi. Jadi dari mungkin kalau subuh 4:30 dari jam 4-an beliau udah ke jamban, udah mandi. Tiris. Zaman dulu belum ada water heater ya, ya belum ada. Beliau air dingin, udah mandi. Subuh-subuh beliau udah ngekonsep. Bahkan sebelum tidur dia belum tidur. Di saat kita udah tidur, beliau belum tidur. Ngekonsep kerjaan buat besok. Segala sesuatu teh beliau udah khas duduknya di situ, pakai kacamata, pakai buku pintarnya lah, buku pintar catatan segala macam di situ ada rencana besok apa, kerjanya seperti apa, keuangan seperti apa, rencana semuanya ada. Pas beliau udah beres, anak-anak gemprah di tempat tengah rumah itu, udah pada tidur kan anak-anak kecil semua tuh. Jadi satu-satu di pangku ku bapak teh. Mending kalau di pangkunya bayi. Kadang yang udah SD ge pura-pura pas di pangku kerasa kan di pangku. Pada bangun meletet. Wah ku bapak merem deui ngahajakeun. Di pangku teh bisa lebih dari 1 orang. Berapa orang? Ku bapak teh dibiasakan bapak di satu-satu di pangkuan. Di kakamarnakeun. Padahal banyak, bukan 1 orang. Resep nonton TV sampai tidur di situ. Bapak nuliskan di situ di ruangan yang sama nulis. Satu-satu di pangkuan. Padahal kadang-kadang mah udah bangun pura-pura tidur deui. Meletet ya, manja we gitu anak-anak. Mending kalau cuma 1 orang, banyak begitu tuh. Dan punten dulu awal-awal kita masih kecil, punten mungkin salah satu rumah yang ada TV teh kita pertama masuk zaman harita mah. Jadi tetangga teh sama keluarga teh di rumah teh puluhan anak pada taridur. Nah nonton TV zaman film Indiaan lah, Rano Karno waktu si anak tiri gitu-gitulah. Film-film zaman dahulu kala ya gitu. Jadi bapak teh itulah intinya mah kerja keras, terus keluarga sesibuk apapun beliau rekreasi selalu ada. Ya, itu penting. Saya sampai bingung setiap sampai ada orang yang seudon, nah ka Pangandaran wae, nah ka Pelabuhan Ratu, disangka teh ngumpulin cai nanti di tuta gitu ya. Karena kalau rekreasi kita mah pasti ke pantai gitu. Setahun teh pasti kalau udah lebaran, kurban minimal 2 kali setahun itu rekreasi. Ke taman mini, dan bapak kalau main seneng ngabringkeun orang. Mobil kita cuma mobil Jeep Mambo 1, tapi kita bawa truk 2 gitu. Jadi kajian pakai truk. Sering bapak mah ngajak main paman-paman dengan sepupu-sepupu saya berarti kan diabringkeun. Beliau mah
seneng gitu. Jadi udah kerja keras, sayang ke keluarga, rekreasi itu penting ya. Jangan kerja keras, jangan lupakan anak-anak. Jadi kalau boleh dibilang saya wareg ke laut teh. Dan sekarang saya udah gede, udah punya anak. Salah satu favorit saya adalah ke laut. Salah satu alasan saya buat rekreasi di Cileunca, saya ingin resep lihat air. Ya, ke laut, ibu tos sepuh. Orang tua teh kan resep ke laut, tapi dibawa ke Cileunca kan ke Pangandaran tos jauh teuing. Jadi kita buatnya kecil-kecilan di Cileunca. Maksudnya itu salah satu alasan saya buat di situ untuk orang tua. Karena beliau senang ke lautnya jauh teuing, hawatos ya, dan beliau sibuk masih banyak urusan di sana. Kita ajak main di sana. Dan beliau istilahnya bantuan modal abi buat di sana teh gitu ya, enggak kita sendiri. Terus satu lagi Bapak, alhamdulillah ya kalau abdi aina kerja di bidang kesehatan. Alhamdulillah masyarakatnya menilainya baik. Karena nu dilihatnya Bapak orang tua. Karena nyebut teh jarang cenah. Yang puntennya ini buat pelajaran aja. Jarang yang seperti itu. Kalau kita nanya seseorang tong kababaturanana, tanyalah punten tanda petik kesaingannya, ke musuhnya kalau memang ada. Jadi kalau kompetitornya aja menganggap baik sampai bingung menyebutkan apa negatifnya, artinya apa? Dia mau nanya ke saudaranya, ke temannya mah tuh kasih, dia pasti baik gitu jawabannya. Tapi nyebutnya jarang orang seperti itu cenah. Alhamdulillah sampai nyebutkan abi teh pernah di Bantos ini, abi teh pernah di Tulungan naon. Itu artinya kan itu, dan di praktek saya juga alhamdulillah. Puntennya alhamdulillah dan tanda petik. Waktu saya memulai jadi dokter, kan biasanya bahasa kita mah doremi, ngertos doremi. Pasien T1, 2, 3, doremi T1, 2, 3. Jadi memulai dengan pasien 1, pasien 2 yang berobat atau 3. Saya tidak lebih dari 5 bulan udah puluhan, 50-60 pasien. Bukan bersyukur banyak pasien, tapi bersyukur banyak orang sakit mun disyariatan ke abi berobat gitu, mau berobat ke abi. Artinya apa? Mungkin percaya, padahal biasanya jarang klinik baru buka langsung seperti itu. Sampai dalam waktu belum setahun kita udah di atas 70 kayaknya pasiennya per hari ya. Jadi itu salah satu mungkin yang membuat mereka mau datang teh, mungkin dilihatnya dari Bapak. Meureun mudah-mudahan we mun Bapana kitu murah kalina mah jauh-jauh ting itu gitu. Makanya penting ya buat bapak-bapak, buat adik-adik kan banyak yang sudah berkeluarga, punya putra, jagalah akhlak kita dimanapun kita berada. Saya pernah mengalaminya, mun lagi main kemana di Pangalengan mah masih mending. Tiba-tiba Pak dokter, ngatos maksudna. Waduh, mun baong ya, arapaleun. Ya. Saya pernah ngalaman lagi main ke Galunggung. Kebetulan ada paman, adiknya bapak mertua ya, adiknya paman. Jadi berarti bapak adiknya bapak mertua, paman berarti kan dari istri ya. Saya ke Galunggung. Kebetulan waktu itu teh lagi ngecor jalan, mobil saya teh jadi berhenti kan, disajalurkeun berhenti. Kebayang nggak saya orang Pangalengan lagi di Galunggung di pesisir, pas lagi berhenti tiba-tiba ibu-ibu dari pinggir, Pak dokter Didin cenah. Nanaonan mun beka dieu. Pek si ibu itu penasaran, suatu ketika pas abi jam praktek, abi sampe nepak, "Dok, punten ai dokter, harita bade ka mana?" cenah. Ini di Pangalengan ka Tasik, bari sanes ka Tasik ka tempat wisata, ka kampung. Kanu tos kena Galunggung. Bade ka mana cenah mending? Teu ting beureut ka Panarosan atau naon ieu teh nya? Atau bade ka mana ieu teh? Nanaonan nih sungkar singkur. Curiga eta teh si ibu teh. Ibu punten bade kan ujung musim lebaran. Tapi bade silaturahmi ka emang cenah ka bibi. Didinya di Cibinuang apa namanya teh ya? Oh gitu, mana teh bade ka mana cenah. Artinya apa coba? Dikenal. Saya paling lagi di mall, lagi di belanja di gazebo ya, lagi ada acara. Tiba-tiba si satpamnya nepak, dokter Didin. Pas diplong mah, oh nya, tadi mas sareret mah ada, mah nyonya melong kieu nya di kantor atau di mall. Nya lagi belanja, lagi nawar apa? Dokter saha gitu, efeknya ternyata ya suka berobat ke abi gitu. Jadi artinya mah da ayeuna mah komo zaman lain namanya dina Facebook mah ya, dina sosial media kita teh disorot. Titip ti abi mah jagalah selalu akhlak kita ya. Jangan sampai bukan karena ada orang jadi kita baik, janganlah.
Gitu aja ya. Luar biasa teman-teman semuanya, harusnya ini mudah-mudahan meskipun nggak ada istri-istri kita yang lagi di sini ngedenger nih. Tadi Bu Haji Cucu 13 anak ya, yang satunya meninggal. Itu kebayang lagi hamil, lagi nggak nenan, lagi hamil juga gitu kan. Terus anak-anaknya ada yang udah kuliah, ada yang berbagai masalah, itu luar biasa. Bisa, wah Masya Allah sekali lah. Dan saya pernah dengar satu cerita sebelum saya tutup nih. Pak Haji Adung itu ini orang Ciwidey yang bilangnya sama petani juga. Nah, Pak Haji Adung itu sering sekali ketika ada tukang dagang ngelewat ke rumahnya, Pak Haji Adung itu sering manggil, misal tukang bandros atau tukang apa aja dipanggil. Mangka dia meser. Nah, meser teh meureun Pak Haji Adung mah mau nyobian gitu. Seseueur nama sok makal diborong kabeh. Tah saur orang Ciwidey eta teh nyarios ka abi. Berarti memang betul banyak berbagi, wah tinggal berkah keluarga luar biasa. Mudah-mudahan teman-teman bisa menginspirasi banyak. Ini Pak Dokter Didin luar biasa banget ya. Oh ya, nyambung yang tentang belanja itu, memang Bapak begitu. Bapak masuk nongkrong di payun, gini kalau di Bumi Abi. Bapak masuk menuju Nyase, sok calik di payunan bumi, aya kayak di kanopian. Beliau mah mun aya tukang baros, geser baros. Nu bodor mah tukang membersihan lambat lancah. Non teteh nu panjang. Perasaan mah tos seueur di bumi, meser deui diborong. Dibagikeun. Da Pak Abi gaduh keneh. Saha di palidinya anu teh ajan kabibikeun, kamangkeun, kasakeun we pokona mah. Karunya si Mang ieu teh Mang nyanak sabariji cenah. Sakitu tos pajeng sabariji. Nama hiji Pak Haji atuh disanak we deui meureun cenah. Di peseran. Jadi Bapak kadang-kadang membeli itu bukan untuk sanes dipakai tapi diberikan lagi ke orang, ke anak-anak, ke tetangga, ke saha we gitu kan. Makanya ada istilah aduh tos Pak Haji mah tapi anak tetap menurun. Jadi akhirnya mah kadang-kadang kita suka melihat terus tong nawi sia punten. Hati-hati. Sok aya kan urangnya Mang sabaraha sapu teh 15.000. Ya, setengah tuh 23-nya atau 22-nya 15.000 teh kan, kalau 2 teh 30. Cenah Mang nyarak sabriji udah sakitu namanya pajeng hiji sok ku abi diborong katos mun 15.000 dican anggapnya tinggal 10 lagi dari 11 tinggal 10 berarti mun 15 150 sok kadang kira-kira ibu punten kadang-kadang ibu-ibu sok itunya ditawar setengah harga bios ke bisana tapi setengah harga mah tuh modal lagi henteu dia teu dijual ku si Mang teh beureun berat nyanak dijual nyeri hate nya untung karu gitu karunya. Bahkan kalau perlu 15 sok atuh Mang meser lah 20 memang kan ngaulang di sangna 2 pada 20 teh hiji angsuran mah ka Mang teh. Nah itu teh insyaallah berkahna lebih dari itu. Ngasih kebahagiaan ke orang. Teu sapira buat kita mah 1000 punten 5.000 insyaallah lah teu sabaraha. Tapi buat si Mang mah komo itu kan diberi dikasih hadiah. Beda dikasih hadiah tuh lebih apa ya coba manusiawi sekali gitu kan, orang seneng dikasih hadiah. Abi punten ya, Abi pernah punya pengalaman berharga. Ada keluarga dia teh juragan pasar teh dia kiosnya luas. Kalau saya menyebut tempat gak boleh ya, pokoknya dia di satu pasar dia punya kios gede luas. Dia kebetulan punya tanah di komplek pasar, dia sama dia dibuat kios-kios banyak. Di pasar itu teh berbagai macam jualan banyak. Suatu ketika saya bertamu ke beliau, saya ngasih kentang buat oleh-oleh. Kentangnya gede-gede. Muni atona kabina-bina, nuhun aku mah pisan. Dikasih kentang paling 8 kiloan. Atona kabina dibahas wae. Padahal di situ ge banyak tukang jualan kentang. Dia juga mungkin jualan kentang. Tapi beda, dia makan kentang hasil usaha dia sih dengan diberi asas dulur pisannya bener teh. Diberi hadiah ku Abi padahal dia ge di situ banyak tukang kentang. Tapi diberi mah beda. Nyebutnya teh nuhun pisan. Namanya saumur-umur sagala aya tapi dipasih betul mah. Mungkin karena sagala aya jadi tadi dipasih. Abi mah betul. Ini mah khas di kebun nyarira bilang gitu. Masihan oleh-oleh. Beda memang kentangnya. Tapi penghargaannya itu beda. Jadi artinya apa? Sekali-kali kalau memungkinkan belilah ke orang-orang yang baik hadiah gitu. Ke orang-orang baik yang menurut kita baik, berilah hadiah insyaallah. Dan ngasih hadiahna entong berharap dia ngasih hadiah deui.
Abi pernah ngalamannya, ibu pernah ngobrolkan, kadang-kadang ibu teh ngasih zaman dulu suka ada kebiasaan baik, kita ngasih hidangan ke tetangga. Ku tetangga di sok itu ada budaya saling memberi. Ternyata hidangan kita ku ieu Kakang Andri. Ku ka Andri pastikan di kasaha. Dewi di ka Abi akhirnya teh. Ngartos maksudnya nguliling, saling memberi. Abi masih, ya masih. Wih di ka Abi bisa terjadi. Gimana Abi kene. Tapi 4 orang yang saling memberi itu udah memberi kebaikan ke 4 orang itu. Jadi itulah mungkin. Insya Allah kalaupun nggak dibayar saat itu akan ada waktunya. Jadi kayak menanam lah, menebar benih di mana-mana. Insya Allah temen ke orang kapurak ku barudak, ya. Atau menteku ayeuna di kemudian hari lah insya Allah ada balasannya, ya. Luar biasa, tepuk tangan. Ya, pengalaman hebat banget. Pada intinya tanamkan yang paling utama adalah akhlak dalam setiap kondisi dan situasi seperti apapun, seperti itu ya. Terima kasih buat teman-teman semuanya, semangat terus, mudah-mudahan manfaat Pak Dokter. Makasih banget, malam-malam udah diganggu waktu istirahatnya keluarganya, tapi insya Allah menjadi jariah buat Pak Dokter ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.